Hey yo, what's up guys? Welcome back with me Veronica. And I'm Yovia in our favorite program, Sweet Melody. Today we're going to talk about two songs from one of the most popular singer in 90s era. Yeah, and now we will discuss about two songs from Raden Roro Nikeratna Dila Kusnadi. Wait, is she Nika Ardila? Yeah, people usually know her as Nika Ardila. Yeah. So, 3, 2, 1, on mix session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo everyone, warga YouTube dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Laili dalam PAS Podcast Anak Semanila. Kali ini saya sudah bersama narasumber kita, ada Yovia dan juga ada Vero yang dengar-dengar kemarin habis menang lomba. Sebelum kita mengulik lebih dalam mengenai mereka berdua, seperti biasa jargon dulu yuk. Udah tahu kan jargonnya kalian? Udah. Oke, 1, 2, 3, Semanila! Jaya! Semanila! Jaya! Semanila! Jaya! Oke, baik, terima kasih. By the way, kalian apa kabar? Baik. Oh iya, kemarin denger-dengar habis menang lomba ya. Boleh diceritakan sedikit gak sih tentang apa yang didapatkan kemarin itu? Kemarin kita mengikuti lomba music program host video competition. Ya, yang diselenggarakan oleh Erlangga dan kerjasama dengan Lia Depok. Lia Depok itu apa ya? Lembaga bahasa sih, kalau Lia Depok itu. Nah, itu kalian itu pertama kali dapat info itu dari mana? Untuk info pertama kali itu saya di WA oleh Bu Dewi untuk infonya. Terus saya nge-share info ke Vero. Tapi kan dia waktu itu tanya, kamu mau latihan bareng nggak gitu? Emang latihan apa? Latihan bahasa Inggris? Emang ada? Aku kok nggak tahu. Ada kok, dikasih tahu Bu Dewi. Aku nggak di-chat sama Bu Dewi. Ya akunya santai lah. Terus akhirnya dia bilang, ada kok, di-share sama aku. Nih namanya nih. Cuman aku kan nggak dikasih tahu. Kayak serasa dilupakan banget, astaga. Dan itu aku bentrok sama les. Akhirnya aku selesai les baru dijemput sama Yovia. Terus kita latihan ke Bu Dewi. Nah, itu tuh lombanya itu melalui seleksi atau langsung kalian yang maju kayak gitu? Seleksi dulu sih. Kalau boleh diceritain gimana tuh seleksinya? Untuk seleksinya pertama kali itu kita kan udah dapat info tuh, iya kan. Terus kita tuh udah latihan lah. Terus pas besoknya itu mau rekaman, istilahnya, itu tuh sekolah itu tidak mengizinkan pada saat itu. Karena itu kita ikut secara mandiri. Udah latihan, udah rekaman. Terus pas kita udah upload, terus ternyata pada tanggal 17 Januari itu kita di 17 Desember kita itu saya misalnya di WA oleh panitia, katanya Kak, untuk videonya itu boleh diperbaiki lagi karena kita mengundur untuk pengumpulannya. Jadinya saya kan langsung share info itu ke Bu Dewi. Jadinya kan kita ada Bimpres untuk bahasa Inggris. Nah, untuk anak-anak Bimpres itu ikut lomba itu jadinya semuanya. Terus itu yang masuk seleksi itu ada berapa sih? Ntar 20-an. Ganda sama single. Sebelumnya tuh kalian udah pernah menang lomba atau malah baru pertama kali? Baru pertama kali ini. The first time. Rasanya pasti Iya. Terharu, seneng, tapi pengen nangis tapi takut. Malu lebih tepatnya. emang basicnya kalian itu di Inggris atau Emang suka Inggris dari dulu. kalau kamu juga? Iya, soalnya dari SD lebih tepatnya kayak tertarik aja sama bahasa Inggris daripada pelajaran lainnya. Nah, kan bisa sampai dapat juara 2 itu kan mesti butuh perjuangan. Nah, perjuangan kalian bisa diceritakan gak sih perjuangannya? Yang pas di Lengkowo dulu? Iya. Yang pas di Lengkowo itu kita waktu mandiri. Pertamanya itu kita latihan waktu pilkada kan libur nih. Jam 8 kita berangkat. Terus kita nyari tempat. Nemunya di Taman Dasun.
taman dasarnya kotor banget, gazebo-nya kotor. Akhirnya kita ke Indomaret dulu lah beli jajan di Indomaret. Mikirnya kita ke Indomaret di Bagan itu ada tempat duduk, cuman nggak ada. Akhirnya dia kepikiran gimana di Lengkowo aja. Akhirnya kita di Lengkowo, cuman resenya kita tuh nggak mau bayar parkir. Jadi kita langsung masuk, sepeda motor gak ditaruh di parkiran, langsung kita ke gazebo. Dan malu-maluin banget, kita teriak-teriak kayak orang gila. sampai ada orang-orang kan, ada cowok-cowok kan jaga di parkir gitu. Terus gue nih, mbak suaranya kayak gitu. Jadi sampai segitu ya. Itu kita di Lengkowo sampai jam 11-an. Dan kita pulangnya gak mau lewat jalan masuk. Takut ketahuan. Soalnya lagian motor kita tuh nggak ditaruh di parkiran juga sih. Takut kalau ketahuan. Akhirnya kita meripit nyari jalan. Dan itu ngakaknya banget kan, kita nggak tahu nih kamar mandinya di mana. Kita kebelet pipis tahan dari situ sampai ngebut banget sampai rumah langsung. Kalau cerita tentang perjuangan ya, menurutku perjuangannya itu pas buat materinya sih, lebih ke pas buat materinya. Soalnya kita tuh contoh anak-anak yang tidak punya ide sama sekali, kayak bingung ini mau nyarinya apa. Kan bisa kita tuh nyari kan tentang musisi, bisa tentang penyanyi, bisa tentang lagunya. Nah, kita tuh belum ada bayangan sih. Jadinya untuk kita itu kayak kita gak tahu kayak lagunya apa tuh gak ada pikiran sama sekali. Mengalir itu. Terus perjuangannya tuh menurutku pas finalnya sih. Pas finalnya itu agak menguras energi banget. Kok bisa menguras energi? Soalnya pas saat itu kita diberitahu pengumumannya itu pada tanggal 8 Januari itu pengumuman finalis untuk finalnya. Nah, pada saat itu nggak langsung di-share itunya, temanya apa, terus finalnya dilaksanakannya tuh gimana, itu nggak langsung di-share. Jadi itu di-share-nya itu pas hari Senin, finalnya hari Kamis. Waduh. Jadi kita tuh bingung, Kak. Ini nyari apa, terus maunya apa, itu belum saya kepikiran. Apalagi kan temanya baru dari yang pas seleksi. Jadi kalau yang pas seleksi itu kan lagunya bebas, mau dari luar negeri atau lagu dari Indonesia, terserah. Kalau ini kan udah ditentuin. Kalau pas final itu kita temanya lagu Indonesia ataupun musisi Indonesia. Terus bingung mau apa sih ini? Apalagi kan nyari buat teks itu kan susah banget. Harus punya ide-ide, belum lagi nyari kita mau musisinya pakai yang mana, lagunya pakai yang apa, sampai kita tuh debat sendiri pengen lagu apa. Awalnya Dulu juga antar latihannya kan. iya latihannya nyari teks, buat teks aja sampai berhari-hari itu kadang masih belum fix tuh, belum betul banget gitu loh. Kayak masih ada yang kurang apa sih, kok kurang enak didengarnya gitu. Sampai kita waktu itu final hari Kamis, kita nyari teks itu hari Selasa ya. Iya, Selasa sore lah ya. Selasa sore kita ke Indomaret deket sekolah, deket Semanela. Terus kita nongkrong. Sebelum nongkrong kita ke Indomaretnya dulu lah. Masa kita nongkrong nggak beli apa-apa. Kita beli cuma beberapa doang ya. Iya. Cuma beberapa, tapi nongkrongnya dari langitnya belum gelap sampai gelap banget. Tapi tempatnya tuh jam 4 sampai sekitar jam 7 lah. Itu lama banget di situ. Dan itu teksnya masih belum fix. Iya. Soalnya kan untuk teks kan apalagi kita kan berdua kan. Itu sebenarnya bisa single tapi kita milih untuk berdua. Nah, untuk berdua itu kan harus ada dialognya kan di dalam teks itu. Ya biar gak Biar dia bergagaring gitu kan. Terus kita agak nemu ide tuh udah buntu semua. Nanya Bu Dewi pun, Bu ini gimana, dialognya kayak gimana? Cuman dijawab, iya sebentar. Sampai besoknya nggak cuman iya sebentar, sampai ditunggu itu, sampai kita dapat ide sendiri. Gimana kalau gini. Oh my god. Akhirnya Rabu sebelum
itu masih pas PJJ ya jam 9. Jam 9 kita ke sekolah buat persiapan. Jadi kita PJJ sambil latihan ngomong. Itu juga ada yang dibetul-betulin sama Bu Dewi juga, ditambah-tambahin. Dianya enak. Kenapa enak? Soalnya teksnya dia tuh ya udah itu aja, kadang malah dikurangin. Kalau aku ini belum ngapalin. Ditambahin panjang banget, apalagi banyak tanggalnya. Ngomong tanggal kan kadang kebalik ya. Dia enak banget gak ada tanggalnya. Tanggal cuma beberapa doang ya. Oh my god. Terus tadi kan latihannya ada yang katanya mandiri. Emang ada yang itu ke sekolah atau kayak gimana gitu? Kalau yang dulu kita mandiri, kita sendiri sih. Kadang nongkrong doang. Terus pas yang sekolah ikut kita latihannya kadang di Bu Dewi, kadang di sekolah, kadang pas di final sekolah. di sekolah. Itu latihan untuk lomba itu dijadwal misal seminggu berapa hari atau nggak terjadwal kayak sekarang langsung kayak gitu? Nggak terjadwal sih, cuman misal gini ya, hari ini hari Selasa, di WA di grup Impres, besok latihan ya di sini tempatnya jam segini gitu. Terus kalau sudah selesai latihan kayak kita tanya sendiri kayak besok latihan lagi atau enggak, terus kalau latihan lagi ya datang lagi kayak gitu, jadi nggak ke jadwal yang lebih tepatnya. Kalau sekarang iya lebih sesuai kebutuhannya. kalau kan kalian menang juara 2 ya kan ya kemarin. Kalau boleh tahu nilai bahasa Inggrisnya pas sekolah, waktu masih sekolah itu emang tinggi atau Biasa aja, nggak tinggi amat. nggak tinggi banget sih. Lebih tepatnya sih nggak tahu deh, aku lupa ya. Aku juga lupa. Soalnya Nggak terlalu mentingin rapot. Nah, kalau rekan yang membantu kelancaran lomba itu siapa saja sih? Maksudnya yang tergabung ke dalam timnya. Kayak gitu. Kalau pas final sih ya. Kalau pas final. Iya, pas final. Kita makasih banget sama Kak Hak, ketua OSIS sekarang. Iya. Karena udah bantu pas Jadi operatornya Iya, dia. jadi operator gitu tepatnya. Terus bantu Mas Uzumi ya, bantu masalah background segala macam. Ya gitu pokoknya. Terbantu banget lah adanya Kak Hak. Terima kasih. Iya. Nah, ini kan masa pandemi kan ya. Model lombanya itu seperti apa kan, pandemi nggak itu kan ya, nggak harus ke suatu tempat kan pandemi. Nah, itu gimana sih? Lewat Zoom kah atau? Waktu seleksi sih kita cuman ngirimin rekaman doang ya. Rekaman kita lagi menceritakan ya, membahas tentang suatu lagu atau suatu musisi. Terus waktu finalnya lewat Zoom. Lah kalau yang kan aku tuh sempat lihat kemarin yang di IG. Nah, itu konsepnya seperti apa kan, katanya udah di Zoom kok juga di post di IG. Oh, enggak, untuk post di IG itu kita lakukan pada masa seleksi. Oh, itu masih seleksi belum final gitu. Iya, untuk finalnya baru kita ke Zoom. Lalu kalau boleh tahu kan kemarin dapat juara 2. Nah, itu dapat apa aja sih? Kita paling sering dapatnya duit. Terus Merchandise. merchandise. Terus kalau buat semua seluruh peserta yang ikut itu dapat sertifikat sama e-book. Nah, itu pengirimannya paket atau? Kalau untuk Kalau uangnya kita ditransfer. Cuman kalau yang buat hadiah kayak merchandise itu lewat paket. Iya. Tapi untuk pengiriman itu banyak drama kok. Soalnya panitianya itu beri pengumuman, kelihatannya itu salah bulan. Itu tulisannya tuh 21 Oktober 2021. Terus kita mikir, Oktober itu gak lama apa gimana? Bayangin aja kita lombanya Januari dan hadiahnya baru dikirim Oktober. Terus kita ini ngeprank atau gimana sih? Dan kalian bisa bayangin kalau tanggal 21 itu sama-sama hari Kamis di bulan Januari dan Oktober. Terus kita aduh gimana ya? Ini bener, kalau April masih nggak apa-apa, April mau lah, ini Januari masa Januari lama banget gitu. Kalau motivasi kalian sendiri apa sih ikut lomba kemarin itu? Kalau aku sih karena mama aku juga dukung aku buat ikut.
buat nyari pengalaman baru, terus buat melatih kepercayaan diri sih. Kalau untuk aku sendiri sih, untuk mengukur sih seberapa kemampuanku dalam bahasa Inggris, terus ingin menantang diri sendiri lebih tepatnya. Iya. Kan tadi katanya mau mengukur. Ya Via sendiri kan katanya mengukur kemampuan diri. Nah sekarang kan udah tahu kan ya pastinya. Setelah ikut lomba kemarin itu kira-kira kemampuannya udah seberapa kayaknya? Menurutku sih agak bagus-bagus amat ya. Maksudnya ya kita kan masih banyak belajar lah. Harus banyak belajar lagi tentang masalah terutama untuk grammar kan. Grammar. Terus cara pengucapan Pronunciation-nya kita, juga sih. terus untuk aksen-aksen juga. Pokoknya masih kurang banget lah. Untuk kita sendiri, menurutku ya, untuk diri aku sendiri tuh masih jauh lah dari target yang kutetapkan untuk diriku sendiri. Apalagi melihat peserta yang lain itu ngomongnya udah lancar banget, udah kayak ngomongnya bule-bule gitu ya. Udah kayak oh my god, ini kita bisa gak sih ngalahin ini? Iya. Ternyatanya bisa, kita bisa masuk final dan udah seneng banget sih. Udah insecure dulu pertama ya, tapi ya mujizat banget sih. Iya. Buktinya dapet juara 2 kan ya. Boleh gak sih tunjukin sedikit cuplikan kemarin ke teman-teman semua? Video yang di IG itu juga bisa sedikit ngomong bahasa Inggrisnya berdua. Aku lupa. Yang awal aja pembukaan. Pembukaannya juga Nonton teks dulu lah. Yang ini, yang waktu final atau yang waktu seleksi? Terserah. Buat motivasi teman-teman di rumah juga. Hey yo, what's up guys? Welcome back with me Veronica And I'm Yovia in our favorite program, Sweet Melody. Today we're going to talk about two songs from one of the most popular singer in 90s era. Yeah, and now we will discuss about two songs from Raden Roro Nikeratna Dila Kusnadi. Wait, is she Nika Ardila? Yeah, people usually know her as Nika Ardila. Bocah. Ada gak sih kata-kata ajakan buat teman-teman di rumah juga, buat saya juga pribadi untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris itu belajar ya, lebih banyak belajar ya. Dengerin YouTube bisa. Kalau yang kayak percakapan orang-orang luar negeri itu bisa sih belajar dari situ, cara pengucapannya kayak gimana gitu. Bisa juga kalau anaknya suka sih nonton film. Iya, bisa juga subtitlenya itu Diganti bahasa dihilangkan. Inggris. Bisa juga. Kita lihatnya dari situ. Sebenarnya untuk bahasa Inggris sih lebih banyak interaksi sih. Kalau untuk pronunciation-nya itu lebih banyak interaksi, itu lebih bagus. Terus lebih banyak dengerin itu pun juga lebih bagus. Kalau biasanya sih lagu ya, kalau ngapalin Oh, lagu iya, itu iya, lebih iya. cepet masuknya gitu daripada pelajaran. Nah kalau ditanya perasaan, gimana sih perasaan kalian waktu denger kalau juara 2 kan tadi ceritanya tuh gak nyangka gitu kalau dapat juara 2. Senang banget tuh gimana? Senang banget pastinya. Aku pertama kali dapat pengumuman, kita nungguin HP karena kita tahu pengumumannya jam 12. Jadi kita stay di HP, di depan HP nungguin. Terus akhirnya panitianya bilang, "Selamat siang, kita akan mengumumkan." Nah, aku akhirnya WA dia. Ya pengumuman aku gitu. Pas udah pengumuman deg-degan banget. Kok lama banget ya? Ini kapan pengumumannya dikasih juaranya? Terus akhirnya aku baca juara 2, mama juara 2. Aku histeris sendiri, jadi langsung teriak-teriak. Terus aku, ya dapat juara 2. Aku gak nyangka banget aku gitu. Lagian ya, udah finalisnya tuh kayak gitu. Malah yang bagus malah di banyak kita ya. Jadi kayak for your information, pas saya itu pas pengumuman itu posisinya baru makan bakso, beneran itu baru makan bakso, dan itu kayak itu antara keselak seneng itu lebih dominan senengnya ya, kayak keselnya kayak cuma kayak gitu doang. Iya, kayak rasanya kayak speechless aja, kayak gak nyangka gitu. Terus rasanya tuh mata itu berkaca-kaca tapi malu tuh, nangis Terhura. iya. Terbayar perjuangan tadi sampai
Ke Indomaret cuma beli numpang berjam-jam, Iya. akhirnya dapat juara 2. Kalau kalian itu boleh gak sih, atau mungkin ada prestasi sebelumnya, prestasi dalam bidang Inggris, ada gak sih? Kalau aku dulu sih waktu SMP atau SMA? SMP juga boleh. SMP dulu itu aku ikut lomba storytelling pernah. Terus SMA kelas 1 itu ikut lomba jadi reporter di UNES. Cuman ya masih belum menang. Cuman pas ini kelas 11 kok ditarik suruh ikut. Malah menang, dapat juara 2. Tuh Buat pertama kali juga sih aku bisa menang kayak gitu. kenapa alasannya tadi kan ditanya kan terharu kan aku terharu kan aku terharu kan. Itu sebenarnya dari SMA sih. SMA kan udah ikut lomba tapi emang belum dapet lah ya, belum dapet menang gitu. Jadinya pas ini ikut lomba ini terus menang tuh rasanya di hati tuh tak kenapa tuh kayak ada kayak kelegaan lah, kayak wah aku ya udah pernah gini, kayak sebatas kayak mengingatkan aku tentang masa lalu, kayak perjuangan untuk latihan untuk gini tuh nggak cuma omong kosong gitu, kayak ada buktinya lah. Iya, terbayarkan. Kalau ada gak sih hal-hal terakhir nih ya, hal-hal yang mau disampaikan buat teman-teman atau buat aku juga boleh, biar tambah semangat atau gimana gitu? Buat temen-temen ya, kalau kalian punya kemampuan apapun, mending kalian tunjukin, jangan disimpan, jangan malu-malu. Apalagi kemampuan kalian tuh kalau udah bagus banget, mending ditunjukin, bisa memotivasi juga sih, bisa percaya dirinya keluar ya. Terus sebenarnya kesempatan di luar sana kan banyak banget, ada lomba-lomba yang tersebar, entah itu misal lomba puisi, lomba fotografi atau semacamnya. Itu tergantung anaknya sendiri lah. Kalau teman-teman emang ada bakat tersembunyi, misal di sekolah nggak terkatakan lah, misal nggak tersampaikan, ya nggak tersampaikan lah. Misalnya malu atau misal insecure, ada yang lebih oke dari dia, tapi kita sebenarnya tuh harus mau mencoba sih sebenarnya. Kenapa ya? Sebenarnya kita semua itu punya kompetensi tersembunyi dalam diri kita, tinggal kita mau mengasahnya, mau mengolahnya atau tidak. Intinya meskipun di tengah pandemi seperti saat sekarang ini tidak harus berhenti berprestasi kan, ya kan? Tadi misalnya banyak medsos, lewat medsos bisa nyari tahu lomba apa aja gitu yang ada. Kalau bisa diikutin aja. Kan juga lumayan hadiahnya. Menang atau kalahnya itu belakangan lah. Yang penting maju dulu. Iya, maju dulu. Oke, baik. Terima kasih buat kalian telah hadir di podcast Anak Semanila kali ini. Dan untuk teman-teman semua, tetap semangat dalam berprestasi meskipun di masa pandemi saat seperti sekarang ini. Ambil kesempatan selagi itu ada, percaya you can do it. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Saya Laili pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. 3, 2, 1, on mix session.